Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih dibarengi sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita akan membahas bab 4 tentang pengurusan jenazah. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pelajaran ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang bab 4 tentang materi pengurusan jenazah. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa mengerti dalam pengurusan jenazah itu ada beberapa subnya, mulai dari mengkafani jenazah, memandikan jenazah, menguburkan jenazah dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian paham dan mengerti tentang mengkafani, mensolati, menguburkan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Di sini Bapak akan membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Silakan kalian disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan masuk pada subbabnya tentang pengurusan jenazah. Di sini Bapak tulis tentang pengurusan jenazah. Ada beberapa sub dalam pengurusan jenazah. Di sini Bapak bagi menjadi 4 sub. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan jenazah ya. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani jenazah. Kemudian sub yang ketiga adalah mensolati. Mensolati jenazah. Kemudian sub yang terakhir menguburkan. Ya, itu 2, 3, 4. Ada memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Ini adalah tata cara mengurus jenazah. Baik, sebelum Bapak membahas tentang memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, di sini di bab ini ada salah satu keterangan, yaitu yang berbicara tentang umur dan kematian. Bapak akan ulas ini dulu. Apa itu umur? Ini apa itu umur? Nah, di sini Bapak bacakan, silakan kalian simak di bukunya. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Nah, itu yang namanya umur. Jadi umur ini terbatas. Kita mempunyai umur. Umur manusia itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Misalkan si A umurnya sampai 60, si B umurnya sampai 70, atau si C bahkan umurnya hanya 15 tahun. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Itu umur. Nah, ini berkaitannya dengan yang namanya kematian. Nah, umur ini berkaitan dengan yang namanya kematian. Nah,
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tasruna minhu katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia ceritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran ayat 4. Itu Allah menerangkan tentang ilmu dan kematian. Jadi ilmu itu mendapatkan dan kematian itu sudah menjadi hal yang pasti pula. Dalam ayat lain, bagaimana tadi telah Bapak bacakan di awal pembukaan tadi, Quran Tuhan Al-Quran ayat 85. Bapak akan sampaikan nantinya, Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperoleh. Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Kematian menyumpul seseorang dengan beragam sebab dan mereka dagang secara kematian. Di Indonesia sendiri, sedangkan setiap hari 50 orang meninggal karena narkoba. Itu angkanya 85% kematian karena narkoba. Dan di jalan raya ada yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ini akan jemput tanda tanya bagi kita. Kenapa harus ada kematian? Itu juga kenapa ada kehidupan, tidak harus mati. Keduanya ini siklus hidup yang harus dilalui oleh manusia. Itu berarti pilihan satu manusia mau memilih jalan kebenaran atau malah memilih jalan keburukan. Allah telah ciptakan al-jannah dan benar neraka. Allah sudah disediakan supaya kau berbuat baik, maka tempat kembalimu adalah surga. Jika kau berbuat buruk, maka tempat kembalimu adalah neraka. Yang berlaku ayyukum ahsanu amala. Firman dalam Al-Quran begitu. Yang berlaku ayyukum ahsanu amala. Aku uji kamu dengan kehidupan dunia. Siapa dari hamba-hambaku yang paling baik amalnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Fil dunya ka'annaka 'aribun aw ghadin sabil." Yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Artinya kita hidup di dunia ini hanya singgah. Jadi kita bila untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan, menyombongkan diri, maka diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba yang beribadah, menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kelak kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dari sana. Bagaimana kita akan kembali pun kepada Allah dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada alasan untuk kita ini sombong dan lain sebagainya. Bilang kematian, setiap manusia mengalami yang namanya salawatul maut. Kematian di sini ya salawatul maut. Itu ada beberapa hal yang dilakukan Katolik di sini yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu adalah membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, "Mangkana akhiru kalatihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu dan pengajian ini tidak ada ditanyakan, tidak ada pertanyaan, tapi silahkan tanyakan. Untuk belajar minggu depan baru kita akan membahas tentang memajukan, membakani, memfondasi dan mengumpulkan data.
telah menyaksikan hari ini maka kita dulu hari semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain di dunia dan akhirat kita. Belum mempelajari hari kita ini, marilah kita mengucapkan hamdalah kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.